Sebagai konten kreator, kita dituntut untuk selalu mendapatkan ide konten segar jika ingin channel YouTube kita berkembang. Tapi kenyataannya tidak semudah itu karena seringkali kita mengalami kebuntuan. Otak terasa pegal dan linu setelah berhari-hari berpikir keras, namun tetap saja tidak menemukan ide konten. Untuk bisa keluar dari kebuntuan dalam mencari ide konten, kita harus mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Mari kita kenali apa saja faktor-faktor yang bisa menjadi akar masalah dari kebuntuan ide, agar kita bisa mengatasi masalah tersebut. Faktor yang pertama adalah buta audiens. Sebagai YouTuber, sudah seharusnya kita membuka mata dan mencari tahu siapa audiens channel YouTube kita. Jika kita tidak tahu siapa audiens channel kita, maka kita tidak akan tahu untuk siapa kita membuat video. Kenyataannya, kita tidak bisa membuat video yang disukai oleh semua orang. Ini adalah video yang disukai banyak orang dan memiliki banyak view, tapi ada saja yang tidak menyukainya. Ini karena selera orang berbeda-beda. Sebuah video yang direkomendasikan oleh YouTube dan telah ditonton banyak orang pun belum tentu membuat kita tertarik untuk menonton video tersebut. Jadi yang harus kita lakukan adalah tentukan target audiens untuk channel kita dan kenali siapa mereka. Salah satu contoh tipe audiens adalah audiens yang suka menonton sepak bola. Tapi nonton sepak bola itu terlalu lebar, jadi pilih yang spesifik, misalnya audiens yang suka nonton Liga 1. Selanjutnya, kita gali lagi siapa audiens tersebut. Apakah mayoritas datang dari kalangan anak muda, dewasa, atau sudah berusia lanjut? Apakah dinominasi oleh pria atau wanita, atau keduanya? Dengan mengetahui profil dari target audiens kita, maka kita bisa menemukan apa saja hal yang mereka suka dan mereka inginkan, apa kendala yang mereka hadapi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan audiens tersebut. Semua informasinya bisa kita breakdown lagi secara lebih detail untuk dijadikan sebagai ide-ide konten baru. Sebagai contoh, jika kita memiliki channel belajar masak, tentunya audiens tersebut diisi oleh orang-orang yang ingin belajar masak, yang biasanya lebih banyak wanita ketimbang pria. Masalah yang mungkin dialami oleh audiens tersebut beberapa contohnya adalah kesulitan saat memotong daging karena terlalu keras, atau bumbu tidak meresap sehingga masakan terasa hambar, atau tidak tahu resep masakan yang gampang dibuat, dan lain-lain. Kalau kita sudah membangun channel YouTube selama beberapa waktu, kita bisa melihat data audiens yang ada di analitik channel YouTube kita. Di sini ada banyak info yang bisa kita pelajari untuk tahu lebih dalam mengenai audiens channel kita. Intinya, di awal kita membangun channel, lakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan target audiens agar kita lebih tahu konten-konten apa saja yang harus kita buat. Faktor yang kedua yang bisa menyebabkan kebuntuan ide adalah mindset yang salah. Sifat perfeksionis dan ketakutan yang berlebihan akan mempengaruhi mindset seseorang. Di saat kita sudah mendapatkan ide, kita merasa idenya kurang greget, takut nggak jadi viral, atau idenya sudah dibuat sama channel lain, takut nggak laku karena udah basi, atau takut disangka plagiat. Jadinya kita terus-terusan mencari ide lain sampai bisa menemukan ide yang sempurna. Akhirnya muter-muter terus cari ide nggak beres-beres sehingga banyak waktu yang terbuang. Kenyataannya tidak ada yang sempurna dalam kehidupan manusia. Coba lihat channel-channel besar kesukaan kalian. Lalu lihat video-video yang mereka upload di masa awal mereka memulai channel. Video-videonya kemungkinan besar tidak sebagus video saat ini. Tapi mereka tidak menunggu untuk mendapatkan ide yang sempurna. Begitu mereka menemukan ide, mereka buat videonya dan upload ke channel mereka. Kalau ternyata videonya nggak dapat banyak view, belajar dari kesalahan tersebut dengan melihat analytics dan move on untuk membuat konten lainnya yang lebih baik. Faktor yang ketiga adalah tidak tahu caranya melakukan riset konten. Ada berbagai teknik dalam mencari ide konten dengan riset kata kunci, dan juga berbagai teknik untuk mencari ide konten yang sedang trending. Internet itu bagai lautan yang luas yang di dalamnya terdapat banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan, asalkan kita tahu caranya. Dengan mengetahui berbagai cara melakukan riset ide konten, ditambah dengan pengetahuan kita tentang audiens, kita bisa lebih mudah menemukan ide-ide konten baru. Apalagi di internet terdapat banyak tools yang bisa membantu kita dalam mencari ide konten. Untuk melakukan riset kata kunci, kita bisa menggunakan tools seperti Google Keyword Planner, keywordtool.io, vidIQ, atau TubeBuddy. Untuk mencari trending topik, kita bisa gunakan tools seperti Google Trends, Exploding Topics, atau BuzzSumo. Sebelumnya saya pernah membuat 2 video yang menjelaskan banyak teknik dalam melakukan riset ide konten. Kalian bisa lanjutkan dengan menonton video yang ada di kiri atau di kanan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.